Rosiana Silalahi. Selamat malam. Rabu lalu pemerintah sudah menyerahkan draft atau rancangan undang-undang Omnibus Law ke DPR. Presiden Jokowi memandang undang-undang ini sangat penting untuk memajukan ekonomi Indonesia. Tapi mengapa kalangan pekerja menolak rancangan undang-undang ini? Inilah Rosi, untung rugi Omnibus Law. Nanti kita lihat lagi, tapi sekarang ini dengan kita harap dengan Omnibus, kita bisa mungkin nambah kira-kira 2,73 juta lapangan kerja. Mungkin lebih menurut saya sih. Intinya, kalaupun ada sebuah regulasi, bukan hanya Omnibus Law, apapun harus diajak bicara, karena kita adalah stakeholder, dan kita minta kepada Menko Perekonomian, dari awal sudah mengajak buruh, dan akhirnya kan terjadi seperti ini. Jadi cipker singkatannya, bukan cilaka, cipker, cipta kerja. Nah, dalam kesempatan ini tentu saja Pak Menko bersama para menteri menyampaikan bahwa Omnibus Law Cipta Kerja nantinya itu akan terdiri dari 79 rancangan undang-undang, 15 bab dengan 174 pasal yang akan dibahas di DPR. Untung rugi Omnibus Law, itulah tema Rosi malam hari ini. Komentar bisa Anda mention at Kompas TV. Hashtagnya adalah Omnibus Law. Live streaming bisa Anda saksikan di kompas.tv/live. Omnibus Law adalah metode yang digunakan untuk mengganti dan atau mencabut ketentuan dalam undang-undang, mengatur ulang beberapa ketentuan dalam undang-undang ke dalam satu undang-undang tematik. Omnibus Law telah banyak diterapkan di beberapa negara demi memperbaiki regulasi di negara masing-masing dalam rangka menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan iklim daya saing investasi. Pemerintah sebagai pengusul Omnibus Law mengatakan bahwa undang-undang ini nantinya akan memperkuat perekonomian dalam negeri. Tapi di sisi lain, sejumlah asosiasi buruh dan tenaga kerja menolak RUU Sapu Jagat ini karena dianggap akan merugikan para pekerja. Malam ini kita akan membahasnya bersama. Selamat malam Bung Saiful Tafib, ia adalah Presiden Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia atau OPSI. Salam soliditas. Selamat malam Mbak Nining Elitos, Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI. Kepala Kajian Makro LPM UI Bung Febrio Kacaribu. Pengusaha yang tidak perlu dikenalkan lebih jauh karena tidak mungkin tidak ada yang mengenal dia. Selamat malam Pak Sofyan Wanandi. Malam. Last but not least, Sesmenko Perekonomian Susiyono Mugiarso. Selamat malam Pak Susi. Sebelum saya memulai percakapan ini, saya mau masuk dulu ke Litbang Kompas. Karena pada tanggal 29 hingga 30 Januari 2020, Litbang Kompas membuat survei untuk melihat sejauh mana masyarakat tahu tentang apa yang sedang dikerjakan pemerintah terkait Omnibus Law. Berdasarkan jejak pendapat Litbang Kompas yang dilakukan 29 hingga 30 Januari 2020 di 17 kota besar di Indonesia, 76,9% responden menjawab tidak tahu. Saat ditanya apakah mereka mengetahui rencana pemerintah membuat Omnibus Law atau Undang-Undang Sapu Jagat, hanya 23,1% saja responden yang menjawab tahu. Tentang rencana Undang-Undang Omnibus Law atau yang sekarang disebut RUU Cipta Tenaga Kerja, para responden juga ditanya apakah mereka setuju dengan penyederhanaan lebih dari 75 undang-undang melalui Omnibus Law demi mempermudah investasi dan pembangunan. Hasilnya setuju 64,1% responden. Survei Litbang Kompas juga mencatat ada 55,3% responden yang menjawab yakin bahwa Omnibus Law akan dapat terwujud dan terlaksana sesuai dengan target pemerintah untuk mendorong target pertumbuhan ekonomi. Kami juga menanyakan kepada masyarakat seberapa tahu mereka tentang Omnibus Law. Ini kata mereka.
Belum kayaknya. Nggak tahu. Kalau Omnibus Law-nya namanya pernah dengar, cuman kalau apanya itu masih kurang tahu. Tahu-tahu dikit sih, tapi nggak ngikutin beritanya. Ya, saya tidak tahu. Saya karena orang awam, jadi saya tidak tahu sama sekali. Ya, yang saya tahu sih tentang apa ya, istilahnya kayak undang-undang itu untuk peraturannya untuk dijadiin satu gitu ya. Belum. Saya pernah dengar sih, tapi terus terang mungkin untuk memahami lebih dalam itu saya belum tahu. Kalau nggak tahu, kalau saya Omnibus Law itu artinya apa sih? Tahu dikit sih. Saya belum tahu sih itu mungkin berita baru, tapi saya belum nggak tahu itu apa gitu. Nggak pernah dengar dan belum tahu. Litbang Kompas mencatat tidak tahu. Buruh kemarin berunjuk rasa di depan gedung DPR. Apa yang ditolak ketika sebenarnya soal Omnibus Law ini banyak yang belum tahu. Sebagai contoh, Ketua DPR Mbak Puan Maharani mengatakan DPR juga belum tahu. Bagaimana Anda bisa menolak sesuatu yang sebenarnya belum banyak dipahami? Silakan Bung Tafib. Baik, ini menarik sekali bahwa dalam proses penyusunan ini seperti berada di ruang-ruang gelap. Kami sebagai buruh atau serikat buruh tentu berkepentingan karena salah satu klaster yang ada dalam Omnibus Law yang kami yakin dan sudah juga dijelaskan oleh Sesmenko adalah menyangkut revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ya. Nah, Omnibus Law ini adalah pintu masuk ke dalam revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Oke, yang Anda protes itu isinya atau proses pembahasannya? Nah, pertama tentu saja pertama proses. Yang kedua tentu konten. Oke. Nah, konten Kita masuk itu ke proses sudah banyak dulu. beredar. Oke, prosesnya dulu. Apa yang Anda kritik dari sisi proses pembuatan Omnibus Law ini? Ya, karena ini kan ada undang-undang yang menyangkut hajat nasib masa depan pekerja. Kami sebagai serikat pekerja tentu berkepentingan untuk memastikan dan menjamin tidak ada pengurangan atau tidak ada pelanggaran terhadap hak buruh. Anda merasa tidak dilibatkan? Sangat tidak dilibatkan. Mbak Nini, apa yang diprotes? Ya, pertama kita menyampaikan memang Omnibus Law ini kan metode dan kemudian akan melahirkan beberapa rancangan undang-undang. Rancangan undang-undang Cilaka, Cipta Lapangan Kerja, rancangan undang-undang perpajakan, satu lagi ada rancangan undang-undang UKM, dan yang keempat itu adalah perpindahan ibu kota negara. Tapi pertama kita melihat ini sangat misterius. Kenapa ini pembuatannya sangat misterius? Iya, kenapa kita bicara sangat misterius? Sampai hari ini kenapa sebenarnya berangkat ada penolakan dan aksi-aksi yang dilakukan kaum buruh. Ini adalah berangkat dari beberapa statement dari pemerintah sendiri, mulai dari Menteri Perekonomian, Menteri Tenaga Kerja, juru bicara Presiden, bahkan KSP menyampaikan bagaimana ke depan pemerintah dengan ada problem persoalan pertumbuhan ekonomi dan investasi, bagaimana ke depan membuat adanya fleksibilitas tenaga kerja. Oke, jadi sama ya, sebelum masuk ke isi, murah dan yang ingin diprotes itu adalah pada proses pembuatan Omnibus Law ini buruh tidak diajak ya, pertama berbicara. Memang proses dalam pembuatan melahirkan regulasi ini kan sebenarnya ada proseduralnya yang harus dilakukan oleh pihak pemerintah. Persoalannya pemerintah hari ini adalah seringkali melahirkan kebijakan, baik peraturan pemerintah bahkan undang-undang, ketika sudah mau mendekati goal kita diajak bicara gitu loh. Bukan sejak awal. Ya, artinya sejak pada dari tahap awal tidak ada drafting pelibatan. Itu kami berkepentingan. Gitu. Undangan sekarang Ya. pasca kita ada aksi-aksi gitu. Saya juga ingin mengutip misalnya kata Andi Gani, Ketua KSPSI yang menemui pimpinan DPR juga kemarin. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia menyampaikan hari ini ke DPR kekecewaan kami. Kenapa dari awal pembentukan Omnibus Law seperti sembunyi-sembunyi? Banyak pertanyaan. Satgas Omnibus Law yang dibentuk dari awal dipimpin oleh Ketua Umum Kadin Ruslan Roslani. Seluruh anggotanya adalah Ketua Asosiasi Pengusaha. Tidak ada satupun dari unsur buruh. Itulah Itu Anda sepakat? indikasi itu, betul. Jadi hanya pengusaha yang diajak Ya. bicara, Karena Anda tidak gini, ajak bicara. memang ini Ya. terlihat dipaksakan. Terus Baik, kemudian saya ke memang Pak tidak Sofyan ada dulu. Betul, demokratisasi. pengusaha juga diajak bicara Pak Sofyan. Hanya pengusaha yang diajak bicara kah? Sebenarnya begini, memang saya pikir memang Kadin diajak bicara untuk mendapatkan daripada masukan-masukan daripada pengusaha, karena mereka merasa, mungkin pemerintah merasa yang bisa investasi itu kan pengusaha. Dan kenapa pengusaha beberapa tahun terakhir ini sama sekali tidak banyak yang investasi di Indonesia dan kita ketinggalan daripada negara-negara tetangga kita. Itu sebabnya kita pengusaha diajak bicara
Dan itu memang Rosan yang sebenarnya resmi ditugaskan dan memang Kadin tentu mengajak asosiasi semua memberikan input. Apa yang menyebabkan untuk bisa investasi bisa masuk di Indonesia. Jadi sebenarnya itu saja yang diajak oleh pemerintah. Pengusaha diajak bicara tapi buruh tidak diajak bicara. Pak Susi bagaimana menjawabnya? Iya, Mbak Rosi, terima kasih. Jadi rekan-rekan sekalian, saya kira pertama saya ingin cerita mengenai masalah proses tadi sebelum ke substansi ya. Tadi Pak Tafib dan Bu Nining menyampaikan dulu kita bahas mengenai proses di dalam perumusannya. Jadi ini sebenarnya bagi kami ini satu pilihan strategi. Pada saat kita diminta untuk merumuskan, menyiapkan satu undang-undang, sebenarnya Omnibus Law itu sama. Statusnya, levelnya ada sama dengan undang-undang yang lain, jadi tidak ada lebihnya. Status dari sisi legalnya juga level undang-undang. Namun undang-undang ini karena mencakup demikian banyak sektor, saya sering cerita ada 11 klaster, 18 subklaster, total kira-kira 29 sektor. Undang-undang yang terdampak juga sedemikian besar dan pasalnya juga ribuan. Kita diminta menyelesaikan dalam waktu cepat. Kenapa harus cepat? Karena kita tidak ingin kehilangan momentum di dalam ekonomi global ini. Pak Susi, tadi Bapak mengatakan ini bagian dari strategi. Tidak mengajak buruh bicara, organisasi buruh bicara, itu juga bagian dari strategi. Sebenarnya tidak. Apa yang ingin dicapai? Saya belum selesai tadi. Strateginya bukan tidak mengajak bicara. Strateginya adalah bagaimana kita menyusun yang sedemikian luas dalam waktu singkat secara terstruktur dan sistematis. Artinya kita sepakati 31 kementerian lembaga dari 29 sektor, kami koordinasikan, dibagi di dalam 29 sektor tadi, sektor-subsektor, kita tunjuk PIC-nya dengan KL teknis. Kementerian lembaga teknis inilah yang mengkoordinasikan pembahasan substansi dengan stakeholder-nya. Masing-masing? Masing-masing. Karena waktunya singkat sekali, kita ingin mengejar selengkap-lengkapnya dalam 2 bulan, 2,5 bulan kemarin dengan sekitar 1.203 pasal itu gitu. Kita serahkan sepenuhnya masing-masing klaster tadi. Pertanyaannya apakah melibatkan semuanya? Ya tergantung pertimbangan di masing-masing sektor tadi. Dan sebenarnya saya sedikit meralat yang dimaksud Pak Sufyan tadi. Kalau tim Satgas itu kalau nggak salah 9 Januari Bapak ya skepnya. Itu sebenarnya bunyinya adalah tim komunikasi dan konsultasi publik. Tidak berkaitan dengan namanya proses pembahasan. Dan memang tujuan pemerintah waktu itu habis rakor tingkat menteri, kita diperintahkan untuk menyampaikan bahwa proses ini harus disampaikan ke publik. Karena itu yang disampaikan adalah prosesnya. Karena kalau ngomongin substansi waktu itu substansi masih jauh sekali. Nah, Pak Susi, maaf, tapi ketika ada perasaan buruh tidak ajak bicara, miss-nya di mana? Nah, kami sebenarnya sangat memahami barangkali stakeholder dari Undang-Undang RUU Cipta Kerja ini kan luas sekali, tidak hanya buruh. Dan pasti bukan hanya teman-teman dari pekerja, banyak sektor juga barangkali merasa belum cukup panjang dilibatkan. Nah, itu yang saya sampaikan strategi tadi. Dengan strategi yang terstruktur, kemudian kita klaster di masing-masing sektor tadi, kemudian secara cepat kita sudah punya draft RUU-nya dulu. Di titik inilah kita membuka seluas-luasnya. Jadi bukan dari titik awal ya? Karena takut nggak ngejar ya? Mbak Rosi bayangkan dengan cakupan 79 undang-undang sektor yang barangkali kalau kita mau bahas satu persatu 3 tahun belum tentu selesai. Kita harus fokus, namun itu tidak akan mengurangi hak siapapun. Bahkan teman-teman pekerja siapapun di proses inilah begitu surprise itu kami serahkan ke parlemen, kami membuka seluas-luasnya. Disitulah baru seluruh suara publik akan didengarkan. Semua apapun kita detailkan. Bung Tafib. Kan sebenarnya ini semangat yang baik karena kalau dari awal saja pasal demi pasal sudah harus melibatkan banyak orang nggak akan selesai loh. Itu kan alasan yang terlalu dicari-cari. Seakan-akan pemerintah kebelet gitu loh. Seakan-akan dunia mau kiamat. Apakah seperti itu? Tapi yang lebih celaka, udah capek-capek bikin draft, akhirnya ditolak, kan jadi sia-sia. Ya kan? Justru itu demokrasi itu memberikan ruang bagaimana partisipasi publik itu ditampung ketika masih dalam proses drafting. Anda merasa sama sekali suara buruh tidak didengar atau tapi udah baca draftnya belum? Pernah Pak Susi ini datang ke kementerian mengundang kami. Ya, kami dimintakan pendapat. Tapi begitu kami lihat draft ini tidak ada satupun pendapat kami yang diakomodir di dalam RUU ini. Tapi Anda melihat bahwa itu memang merugikan buruh? Sangat. Kalau sudah masuk ke konten, ini bicaranya panjang kali lebar ini. Dia obrak-abrik ini. Apa saja menjadi masalah di RUU Omnibus Law ini? Kami kembali saat lagi.